Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buddha Horor Kiriman santet untuk pelaku pesugihan air mandi jenazah. Dengan penuh kewaspadaan, Miftah diam-diam melakukan pemagaran diri. Bahkan tangan kanannya sudah memegang erat sabuk sakti untuk berjaga-jaga kalau sampai tiba-tiba saja sosok itu menyerangnya. Miftah sepertinya sudah mulai hatam dengan karakter para jin kafir yang memang cenderung licik. "Siapa kamu? Dan apa mau kamu? Kenapa kamu tiba-tiba saja menghadang langkahku?" tanya Miftah sambil matanya terus menatap penuh kewaspadaan ke sekelilingnya. Hal itu Miftah lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan sosok siluman landak membawa temannya, dan hal itu lazim terjadi mengingat kaum jin kafir yang sering ditemui dan bertarung dengan Miftah selama ini cenderung memiliki sifat yang licik. Salah satunya yaitu suka membokong dari arah belakang atau ketika mendapati lawannya lengah. Bukannya langsung menjawab, tapi sosok siluman landak itu malah tertawa terbahak-bahak. Meski wujudnya adalah seekor landak, tapi suaranya adalah suara seorang laki-laki, sebuah suara bariton yang memekakan bagi telinga siapapun yang mendengarnya. "Aku tidak ada urusan denganmu, pemuda bau kencur. Minggir. Aku datang ke sini atas perintah Tuanku Kibaya untuk mengambil kembali Sukma Sikarsa dan juga mengambil bayinya sebagai pengganti syarat tumbal pesugihan yang gagal," sahut siluman landak itu. Meski tubuhnya tampak besar dan berat dengan bagian ekor yang cukup panjang, tapi rupanya sosok itu gerakannya begitu lincah, benar-benar di luar perkiraan Miftah. Hanya dalam 2 kali lompatan saja, siluman landak itu tiba-tiba sudah berada persis di depan pintu pagar rumah Pak Karsa yang saat itu sudah tertutup rapat. Bahkan seakan menganggap Miftah seperti angin lalu, sosok siluman landak itu langsung melompat dengan maksud untuk menembus pintu rumah Pak Karsa. Tentu saja Miftah tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena dia merasa keselamatan Pak Karsa sekeluarga masih menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Miftah segera mengambil posisi meraga Sukma agar bisa mengimbangi kekuatan sosok siluman landak yang sepertinya memiliki kekuatan yang cukup mumpuni. Miftah sudah yakin kalau pertarungan antara dia dan sosok itu tak akan bisa lagi terelakkan sesaat setelah raga halus Miftah keluar dari raga kasarnya dengan gesit. Miftah pun mengikuti sosok itu dari belakang. Tunggu, mau kemana kamu? Dasar tamu tidak diundang, tamu gak sopan, gak tahu etika. Tuan rumah sedang istirahat, kamu seenaknya aja masuk tanpa permisi, bentak Miftah sambil langsung melemparkan sabuk saktinya itu ke arah tubuh sosok siluman landak. Tubuh jangkung Miftah sendiri dengan cepat melesat secepat kilatan cahaya. Pemuda itu khawatir bila hal buruk akan menimpa Pak Karsa sekeluarga. Sementara itu di dalam kamar, Budini sempat merasa kalau suhu di dalam kamarnya kini tiba-tiba saja berubah drastis.
Kamarnya yang tadi terasa begitu sejuk karena sudah dipasangi AC, kini suhunya berubah panas, membuat dirinya seperti berada di dekat tungku api yang menyala. Bahkan Firda yang tadi sempat tertidur pulas pun tiba-tiba terbangun sambil menangis kejar. Budini segera menggendong Firda dan mencoba untuk menenangkannya. Beberapa jam sebelumnya, di tempat ritualnya, Kibaya yang memantau perkembangan pertarungan kedua jin perewangannya melawan Miftah hampir tidak percaya kalau kedua sosok jin yang dia banggakan bisa tewas di tangan pemuda itu. Sialan, rupanya aku sudah salah perhitungan. Ternyata pemuda bau kencur itu bukanlah pemuda sembarangan. Dia punya ilmu kanuragan dan kesaktian juga rupanya. Tapi aku Kibayah tidak akan semudah itu menyerah. Rasakan pembalasanku, wahai pemuda bau kencur. Akan aku pastikan kalau kau kali ini akan pulang hanya tinggal nama. Tawa mengejek kini terdengar dari bibir hitam sang dukun. Rupanya Kibaya yang merasa murka karena kedua jin perewangannya berhasil ditumbangkan oleh Miftah tidak tinggal diam begitu saja. Pria parubaya itu ingin membuat perhitungan dengan Miftah. Dia juga ingin menggagalkan niatan Budini dan juga Pakarsa yang ingin meninggalkan pesugihan yang sudah mereka jalani itu. Itulah sebabnya sang dukun pun mengutus sosok siluman landak untuk menghabisi Miftah sekaligus mengambil paksa sukma dari Pakarsa dan juga menumbalkan Firda. Sosok siluman landak yang tubuhnya baru masuk separuh lewat pintu itu tidak menyangka kalau Miftah akan seberani itu menyerang lebih dulu. Kedua matanya yang tadi berwarna kehitaman kini berubah menyala menjadi merah karena amarah. Betapa tidak, lecutan sabuk sakti milik Miftah itu berkali-kali melecut tubuhnya sehingga membuat beberapa buah duri yang menancap di tubuhnya jadi terlepas satu demi satu. Belum lagi rasa sakit bercampur perih dirasakannya akibat sisa lecutan sabuk sakti tersebut. Minggir kau anak bau kencur, kurang ajar, jangan halangi aku, teriak sosok siluman landak sambil mencoba memegang sabuk sakti yang masih melayang-layang di udara untuk melayangkan cambukan ke beberapa bagian tubuhnya. Tapi usaha sosok siluman landak tersebut gagal sebab tangannya seakan terasa seperti memegang bara panas saat menyentuh sabuk sakti milik Miftah. Refleks sabuk sakti itu pun melayang kembali ke tangan sang pemilik. Tak tinggal diam, sosok itu pun berbalik melompat ke arah Miftah sambil mengibaskan ekornya yang dipenuhi oleh duri-duri tajam tersebut. Miftah sontak terpekik karena kaget saat sabetan ekor sosok itu sempat mengenai kaki kanannya. Dan kini rasa panas bercampur perih sontak merayapi kaki kanan Miftah dan mulai menjalar naik ke bagian atas tubuhnya. Saat itulah Miftah baru menyadari kalau duri-duri tajam yang tertancap di tubuh sang lawan rupanya mengandung racun yang cukup mematikan. Karena ini bukan pertama kalinya tubuh Miftah terkena sabetan benda beracun dari lawan. Dengan sigap Miftah merobek bagian ujung kaos yang dipakainya, lalu ia memakainya untuk membebat kaki kanannya yang terluka dan kini mulai mengucurkan darah berwarna kehijauan. Hal itu Miftah lakukan untuk menghambat aliran racun yang hendak menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Tak lupa juga ia menempelkan tangan kirinya yang mengandung ajian si Raja Keling yang mana sebelumnya sudah dibacakan surah Al-Fatihah untuk meminimalisir rasa sakit yang kini mulai mendera kaki kanannya. Namun belum selesai Miftah membacakan surah Al-Fatihah, tiba-tiba saja sabetan dari ekor sosok siluman landak untuk kedua kalinya kembali hendak menyasar kepala pemuda itu. Untunglah Miftah masih bisa sempat menghindar sebab sempat merasakan ada desiran angin dari arah belakang tubuhnya. Hal itu membuat tubuh halus Miftah jadi terguling ke arah samping kiri, menghantam jajaran pot bunga yang tersusun rapi di depan teras rumah Pakarsa.
Jangan harap kau akan bisa bebas dari seranganku yang ini. Hah! Kembali sosok siluman landak itu menyerang Miftah dengan melayangkan sebuah tinju yang kali ini menyasar dada pemuda itu. Tapi bukan Miftah namanya. Bila ia harus menyerah begitu saja di antara hantaman rasa sakit yang mulai merayapi di beberapa bagian tubuhnya, Miftah dengan sigap menghindar dan berganti melayangkan tendangan kaki kirinya ke arah wajah musuhnya. Terdengar pekik kesakitan, bahkan sepertinya mulut sosok itu sempat terluka akibat kerasnya tendangan kaki kiri Miftah yang juga dialiri tenaga dalam. Apalagi Miftah juga sempat meneriakkan takbir sehingga semakin benar-benar dahsyat efek dari tendangan tersebut. Kurang ajar, ku bunuh kau. Sepertinya amarah sosok siluman landak itu menjadi semakin tersulut. Sosok siluman landak itu langsung menyekam mulutnya yang terluka. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja dia membuat gerakan memutar tubuhnya seperti sedang mengelilingi sesuatu dengan mulut yang tantintinya berkomat-kamit seperti sedang membacakan jampi-jampi. Lalu setelah satu persatu duri tajam berwarna hitam yang melekat di tubuhnya berterbangan satu demi satu bak anak panah yang sedang ditembakkan oleh busurnya. Duri-duri tajam tersebut terfokus pada satu target, yaitu tubuh jangkung Miftah yang masih berdiri dengan tegak. Bukan hanya puluhan, tapi ratusan duri-duri tajam itu secara bersamaan mengejar Miftah. Tentu saja hal ini membuat Miftah menjadi gelagapan. Ya Allah, lindungilah hambamu ini ya Allah, desisnya. Miftah memejamkan mata, namun bibirnya tak putus-putusnya membacakan zikir. Lalu terbentuklah sebuah tameng besi gaib yang membungkus tubuh jangkungnya. Serta merta terdengarlah suara benturan antara dua benda keras yang saling beradu. Terang-terang, sepertinya semua duri-duri yang tadi melesat dari tubuh sosok siluman landak itu bermentalan satu persatu. Bahkan banyak juga yang tiba-tiba saja terlempar jauh ke udara sebelum akhirnya berubah menjadi gulungan asap yang menghilang tertiup hembusan angin. Wajah sosok siluman landak itu berubah menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka kalau ternyata jurus andalannya itu justru malah gagal menewaskan Miftah. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba saja muncullah sesosok perempuan berpakaian putih terbang tepat di atas ubun-ubun sosok siluman landak yang masih kebingungan. Sosok perempuan itu rambutnya panjang, menjuntai hingga melewati mata kakinya. Dia tidak sendirian. Sepertinya sosok perempuan itu sedang menggendong bayinya. Meskipun demikian, tidak mengurangi kelincahannya dalam bergerak. Dia tetap gesit terbang melayang, lalu berdiri kayang tepat di atas ubun-ubun sosok siluman landak. Berani-beraninya kau mencelakai Jang Miftah, aku habisi kamu sekarang juga, wahai makhluk rendahan. Tiba-tiba saja sosok itu bersuara. Miftah kaget karena rasanya dia seperti sudah familiar mendengar suara perempuan itu. Tapi di sisi lain Miftah masih meragukan spekulasinya sendiri. Suaranya kok kayak suara Bu Jamila ya? Tapi Bu Jamila kata Ki Jalu sudah meninggal saat bayinya diambil paksa oleh Mak Nilam, gumam Miftah. Sontak Miftah menoleh ke arah sosok perempuan yang sedang menggendong bayi tersebut. Tengkuknya mendadak terasa dingin. Betapa tidak, tiba-tiba saja sosok siluman landak itu sudah dalam posisi tergantung oleh sebuah tali yang mengikat lehernya. Sosoknya tergantung di udara dengan ekor panjang yang juga mencuntai tak menapak tanah. Sementara sosok perempuan tadi dengan tatapan dingin malah semakin kencang menarik tali gaib tersebut sehingga sosok siluman landak itu tiba-tiba saja sudah terkulai. Bahkan ekor panjangnya juga tak lagi bergerak
Setelah memastikan kalau sosok siluman landak itu sudah tewas, sosok perempuan itu malah terbang melesat ke atas lebih jauh dari sebelumnya. Lalu membuat gerakan memutar-mutar sosok siluman landak sehingga kini tubuhnya terlilit oleh tali gaib. Kemudian hanya dengan satu kali hentakan keras, sosok itu menjatuhkan sosok siluman landak ke bawah. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakiti orang-orang yang sudah begitu baik kepadaku. Berani kau sakiti mereka, maka harus kau bayar dengan nyawa busukmu, ucap sosok perempuan itu dengan suara pelan namun mengandung ancaman yang tidak main-main. Miftah masih termangu. Sesekali ia memalingkan pandangan ke arah sosok siluman landak yang kini setelah menjejak tanah perlahan berubah wujud menjadi seorang laki-laki biasa, meskipun wajahnya tetap seperti yang tadi Miftah lihat, berupa seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan dengan alis mata tebal dan wajah yang dipenuhi oleh kumis dan jambang. Namun, yang membuat Miftah bergidik ngeri kini, perlahan jasad laki-laki parubaya tersebut berubah. Semakin lama, semakin menyusut, jadi semakin mengecil ukurannya seperti sebuah balon yang setelah ditiup dibuka tali penutupnya. Tidak lama kemudian, jasadnya berubah menjadi gumpalan berbentuk mirip agar-agar berwarna kehijauan yang menghadirkan aroma busuk yang menyengat indera penciuman seperti bau busuk bangkai. Miftah refleks menutup hidungnya karena mulai tidak tahan dengan bau busuk yang kini perlahan terasa mulai mengaduk-aduk perutnya. Tapi kedua mata pemuda itu akhirnya terbelalak lebar saat jasad mendiang Kibaya yang berubah menjadi gumpalan mirip agar-agar tersebut akhirnya seperti tersedot masuk ke dalam bumi. Seiring menghilangnya gumpalan itu, lenyap pula bau busuk yang sempat menyeruak di tempat tersebut. Miftah tidak tahu kalau itu adalah sosok Kibaya, dukun pesugihan yang sudah memberikan jalan pesugihan air mandi jenazah untuk Pak Karsa. Kibaya yang begitu terobsesi ingin mengambil kembali sukma Pak Karsa dan menumbalkan Firda nekat merubah wujudnya menjadi sosok siluman landak yang mana itu ilmunya dulu pernah ia dapatkan saat bertapa di Gunung Ciremai 10 tahun silam. Tak lama kemudian, Miftah pun kembali seperti teringat akan sesuatu. Ya, Miftah memalingkan pandangannya ke arah sosok perempuan yang tadi secara tidak langsung sudah membantunya. Siapapun kamu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu untuk menyelamatkan nyawa saya, ujarnya sambil sedikit menundukkan wajah ke arah sosok perempuan yang masih terbang melayang di depan jasad Kibaya. Sama-sama Jeng Miftah, saut sosok perempuan itu yang langsung menghilang hanya dalam sekejap mata bersama sosok bayi yang digendongnya. Miftah tentu hanya bisa melongo saat sosok perempuan itu bisa tahu namanya, padahal seingat Miftah baru kali ini dia bertemu dengan sosok yang dianggapnya sebagai malaikat tak bersayapnya itu. Otak Miftah pun langsung berpikir keras dengan mencoba mengingat-ingat sesuatu. Dia siapa ya? Suaranya benar mirip Bu Jamilah, istri dari Ki Jalu. Dan juga dari cara dia memanggilku, sepertinya aku bukan orang asing untuknya, gumam Miftah. Di saat Miftah sedang berusaha untuk mencoba mengingat-ingat kira-kira siapa gerangan sosok perempuan itu, Miftah tidak tahu kalau sosok perempuan itu dari kejauhan tak berkedip memandangnya dengan penuh haru. Dulu kau selalu membantu aku dan juga suamiku saat kami terancam bahaya. Dan sekarang adalah saatnya aku untuk membalas budi baikmu, Jeng Miftah, katanya dengan suara pelan menyerupai bisikan sambil menatap sayu ke arah Miftah yang masih berdiri mematung kebingungan. Tak lama kemudian, sosoknya perlahan memudar, lalu benar-benar menghilang, meninggalkan aroma wangi bunga sedap malam yang begitu santer. Miftah yang kebingungan dan masih membutuhkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang kini berkecamuk di dalam kepalanya, tentu saja tidak tinggal diam.
Dia mencoba memanggil-manggil nama sosok yang dia duga adalah sosok mendiang Bu Jamila. Tunggu, tunggu, jangan pergi dulu. Apakah Anda benar Bu Jamila, istri dari Ki Jalu? Tunggu, jawab dulu pertanyaan saya. Hei, Miftah mencoba sekuat tenaga untuk mengejar dengan menggunakan ilmu kanuragannya. Namun sayang, usahanya itu gagal total. Miftah kehilangan jejak sosok perempuan itu, dan hal itu membuatnya sungguh kecewa. Dengan langkah gontai, Miftah akhirnya membalikan badan untuk kembali menghampiri raga kasarnya. Miftah yang merasa tugasnya untuk membantu keluarga Pakarsa sudah selesai akhirnya berpamitan. Namun di sini Miftah berpesan agar Pakarsa dan juga Budini jangan sungkan-sungkan untuk menghubunginya bila membutuhkan bantuannya. Setelah kematian Kibaya dan jin-jin pesugihan anak buahnya, otomatis ikatan perjanjian pesugihan antara Pakarsa dengan Kibaya pun terputus. Namun malang tak dapat diraih. Keesokan harinya tersiar kabar kalau rumah mewah Pakarsa tiba-tiba saja amblas, seperti ada sebuah tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam tanah. Pakarsa, Budini, dan juga Firda yang saat itu masih berada di sebuah pondok pesantren milik Kiai Ahmad untuk meruqyah mereka sekeluarga sesuai saran dari Miftah, hanya bisa pasrah mendengar kabar buruk tersebut. Mereka juga kembali harus ikhlas saat tak lama kemudian mendapati kabar kalau satu persatu warung soto ayam di semua cabang milik Pakarsa tiba-tiba saja hangus dilalap si jago merah. Anehnya, tak ada satupun karyawan mereka yang tahu dari mana api itu berasal. Para karyawan yang mendiami ruko tersebut mengaku seperti ada yang menyirap sehingga tidak menyadari asal muasal kebakaran tersebut. Untunglah tidak sampai jatuh korban, sebab para karyawan tersebut sempat berhasil menyelamatkan diri masing-masing di saat kejadian. Kini, pasca tragedi itu, Pakarsa sekeluarga sudah bertobat dan ingin kembali menata hidupnya dari nol, tentu saja lewat cara halal sesuai syariat agama. Tapi sayang, tidak semudah itu untuk Pakarsa bisa lepas sepenuhnya dari jerat pesugihan yang selama ini sudah menjeratnya. Kondisi kesehatan Pakarsa malah semakin memburuk, sehingga satu persatu aset berharga dan juga harta milik Pakarsa terpaksa dijual untuk membiayai pengobatan beliau yang mana jumlahnya tidak sedikit. Padahal Budini sudah mendatangkan seorang ustadz yang dikenal bisa meruqyah untuk membantunya. Soalnya beberapa kali mencoba berobat ke rumah sakit, tapi tak ada satupun dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit aneh yang kini diderita oleh laki-laki tersebut. Maafkan saya Budini, sepertinya Pakarsa memang sudah kecil kemungkinannya untuk diselamatkan. Tapi Allah adalah sang pemberi mukjizat. Tidak ada salahnya Budini jangan pernah putus untuk berdoa. Siapa tahu doa dari ibu dijabah sama Allah, kata Ustadz Fikri memberikan nasihat kepada Budini yang wajahnya masih dirundung oleh duka lara. Sebenarnya Ustadz Fikri tahu kalau sebenarnya Pakarsa bukanlah menderita penyakit medis biasa. Laki-laki yang sempat menjadi juragan soto ayam tersebut sepertinya mendapat kiriman santet berupa sebuah penyakit aneh yang hanya dirasakan di saat-saat tertentu saja. Setiap menjelang maghrib, Pakarsa akan berteriak-teriak kesakitan seraya memegangi kepalanya. Namun dalam penglihatan mata batin sang ustadz saat itu ada sesosok makhluk tak kasat mata yang wujudnya mirip seekor kera sedang menarik-narik rambut Pakarsa.
Sampai di situ, sosok tersebut juga sengaja memukul-mukuli kepala Pak Karsa dan bahkan kadang menusuk kulit kepala laki-laki itu dengan cakarnya. Tayal, hal itu membuat Pak Karsa sering menjerit kesakitan. Ampun, ampun sakit, jangan ditusuk, jangan dipukul, saya tidak kuat, kepala saya sakit, ampun sakit, rintih Pak Karsa sambil terus memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Pak Karsa sampai menjambak-jambak rambutnya sendiri, saking tak kuat menahan hantaman rasa sakit yang kini menderajat. Budini yang melihat hal itu tentu saja berteriak histeris. Pak, jangan atuh Pak, nanti rambut Bapak akan makin banyak yang rontok, cabut, dan bisa membuat kepala Bapak jadi makin sakit, Kata sang istri. Tak sampai di situ, Budini sampai mencoba menarik kedua tangan Pak Karsa agar tak lagi menjambak-jambak rambutnya sendiri, soalnya sudah tercabut beberapa helai rambut dari kulit kepala laki-laki itu, sehingga bagian kulit kepalanya ada yang sampai terkoyak dan mengeluarkan darah. Bagi Budini, itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Ucapan Ustadz Fikri yang mengatakan kalau Pak Karsa terkena santet mematikan tentu saja semakin menambah rasa khawatir perempuan itu. Namun, saat Budini meminta bantuan sang Ustadz untuk menolongnya, beliau refleks menggeleng pelan. Saya minta maaf Budini, bukannya saya tidak mau membantu suami ibu, tapi untuk saat ini situasi dan kondisi saya belum memungkinkan untuk membantu. Tapi bila ibu mau menunggu, insya Allah saya 2 hari lagi baru bisa ke sini. Bagaimana? Tanya sang Ustadz. Setitik harapan tiba-tiba saja tumbuh kembali di hati Budini yang sempat putus asa. Rupanya Ustadz Fikri harus menemani istrinya yang hendak melahirkan di rumah sakit. Maka dari itu beliau hari itu tidak bisa membantu Pak Karsa. Namun sayang, takdir berkata lain. Keesokan harinya, Budini malah mendapat sebuah kabar buruk yang di luar prediksinya. Ya, mobil yang ditumpangi oleh Ustadz Fikri sepulang dari rumahnya dikabarkan menabrak pembatas jalan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat istrinya hendak melahirkan. Tak sampai di situ, Ustadz Fikri juga tewas di tempat dengan posisi tubuh terhimpit oleh setir pihak kepolisian yang mengadakan penyelidikan memastikan kalau apa yang menimpa Ustadz Fikri itu adalah murni kecelakaan tunggal yang diduga oleh faktor Ustadz Fikri yang saat itu mengantuk ketika mengemudi mobil miliknya. Jadi tidak ada unsur kriminal sama sekali. Tubuh Budini langsung lemah lunglai bagai tak bertulang mendengar kabar buruk itu. Sementara dia menaruh harapan besar kalau Ustadz Fikri adalah orang yang bisa ia andalkan untuk membantu Pak Karsa. Budini tidak tahu kalau siapapun orang yang mencoba membantu Pak Karsa pasti akan celaka. Hal itu karena sang pengirim santet memang meminta kepada sang dukun agar benar-benar membuat Pak Karsa meninggal dunia secara perlahan, namun dengan cara yang sungguh menyakitkan. Budini dan Pak Karsa tidak tahu kalau si pengirim santet yang sudah menyerang Pak Karsa itu adalah beberapa orang keluarga yang kesal sekaligus marah saat mengetahui kalau air mandi bekas jenazah keluarga mereka malah diam-diam disalahgunakan oleh Pak Karsa untuk pesugihan. Mereka pun sepakat untuk memberi pelajaran kepada Pak Karsa dengan mendatangi seorang dukun spesialis santet yang sedang naik daun di Garut Utara yang bernama Ki Tatang sekitar seminggu yang lalu. Ki Tatang pun akhirnya mengirimkan salah satu santet andalannya yang terkenal sudah banyak memakan korban. Selembar foto Pak Karsa dan sebuah boneka jerami direndam di dalam air berwarna merah dan berbau amis yang ditampung dalam sebuah wadah yang terbuat dari mangkuk tanah liat. Kedua tangan Ki Tatang tak henti-hentinya bergerak seperti gerakan tarian dengan bibir yang terus merapal mantra sampai akhirnya perlahan boneka jerami dan juga foto Pak Karsa tersebut tenggelam ke
dalam cairan berwarna merah yang merupakan darah kambing betina yang digorok lehernya dalam kondisi sedang hamil besar. Besok, tepat di malam Selasa Kliwon, kalian harus kubur Poto dan boneka jerami ini ke dalam sebuah makam. Tapi jangan asal makam. Harus kalian cari makam dari orang yang belum lama meninggal, agar aura kematiannya masih terasa melekat dalam ingatan orang-orang. Dan nanti, aura kematiannya itulah yang akan menular ke laki-laki yang berada di dalam foto ini, kata Ki Tatang panjang lebar menjelaskan. Beberapa orang perwakilan keluarga yang anggota keluarganya sudah meninggal, air mandi jenazahnya disalahgunakan oleh Pak Karsa, hanya menganggukkan kepala mendengar penjelasan dari sang dukun. Nanti kalian akan melihat laki-laki yang ada di dalam foto ini akan tewas secara mengenaskan akibat menyiksa dirinya sendiri. Nanti penderitaannya akan bertambah dengan munculnya rasa gatal dari dalam tubuhnya, sehingga luka yang dialaminya akan semakin dalam dan membuatnya tersiksa dengan bantuan makhluk-makhluk kecil ini, sambung Ki Tatang seraya menunjuk ke sebuah wadah yang terbuat dari bekas batok kelapa yang sudah tua. Serentak, mereka yang mendatangi sang dukun pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ki Tatang. Mereka langsung menutup mulut sambil refleks memalingkan wajah saat melihat di dalam wadah itu terdapat puluhan ulat bulu berwarna hitam berukuran 5 kali lebih besar dibandingkan ulat bulu biasa. Semua ulat bulu berukuran jumbo tersebut saat itu sedang memakan beberapa potong daging ayam mentah berukuran sedang. Hal ini sungguh di luar nalar, karena setahu mereka biasanya yang namanya ulat manapun pasti makanannya adalah daun, bukanlah daging mentah. Apalagi mereka juga bisa mendengar dengan jelas suara krek krek dari mulut ular-ular tersebut ketika menggigiti dan mengunyah sedikit demi sedikit potongan daging ayam yang masih mentah itu. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya kepada Ki Tatang, "Maaf Ki, saya mau tanya, mewakili kami yang ada di sini, seandainya ada orang yang mau menolong untuk menyembuhkan Pak Karsa, bagaimana ya Ki?" Tanyanya dengan mimik wajah serius. Mendengar pertanyaan konyol tersebut, tawa Ki Tatang pun langsung pecah, memecahkan kesunyian yang tadi sempat memagari ruang ritual tersebut. "Kalian jangan pernah meragukan kemampuanku sebagai dukun spesialis santet dari Garut Utara. Siapapun orang yang coba-coba ingin membantu laki-laki itu, aku pastikan akan tewas mengenaskan sebelum dia melaksanakan niatannya," sahut Ki Tatang dengan jumawa. Seminggu kemudian, santet yang dikirimkan oleh Ki Tatang pun mulai menunjukkan tarinya. Namun sayangnya, Ustadz Fikri yang berniat hendak membantu meruqyah Pak Karsa malah harus menjadi korban pertama yang tewas secara mengenaskan. Bagi yang memiliki indera keenam akan bisa melihat kalau malam itu terjadi hal di luar nalar terhadap Ustadz Fikri saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit bersalin untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Tiba-tiba saja di tengah jalan muncul sesosok nenek tua yang tubuhnya bongkok hendak menyeberangi jalan. Sosok tersebut tampak dengan tergesa-gesa menyeberangi jalan tanpa menengok ke kiri dan ke kanan. Ustadz Fikri yang kaget dengan kehadiran sosok nenek-nenek tua yang tiba-tiba itu pada awalnya hendak mengerem mobilnya, namun belum sempat kaki sang Ustadz menginjak rem, tiba-tiba saja sebuah selendang kumal berwarna merah berbau anjir darah melayang ke arah wajah Ustadz Fikri sehingga pandangannya pun jadi terhalang. Tak ayal, Ustadz Fikri jadi tidak bisa melihat jalan yang ada di depannya dan lupa kalau ia tadi hendak menginjak rem. Akibatnya, brak! Mobil yang dikendarainya menjadi oleng lalu menabrak pembatas jalan. Sebelumnya, dari arah belakang sang Ustadz sendiri tiba-tiba saja muncul dua tangan kurus berkuku tajam mencengkram dan langsung merobek punggung sang Ustadz. Akibatnya, Ustadz Fikri pun merasa sangat kesakitan.
Rintihan kesakitan terdengar dari bibirnya, diselingi oleh suara zikir, disusul kerasnya benturan akibat mobil yang menabrak pembatas jalan. Semakin membuat parah luka-luka yang dialaminya sehingga membuat nyawanya melayang saat itu juga. Untuk beberapa saat, Ustadz Fikri tubuhnya mengejang, namun dari bibirnya tak putus-putus mengucapkan syahadat meski dengan suara yang sangat lemah dan tersendat-sendat. Tampak ujung bibirnya yang sobek dan masih menyisakan lelehan darah tidak menyurutkan niatan sang ustadz untuk terus mengucap syahadat. Tulang punggungnya yang remuk dan kedua kakinya yang patah membuat Ustadz Fikri tak sanggup lagi untuk menggerakkan anggota badannya. Merasa tidak nyaman dengan kalimat syahadat yang keluar dari bibir sang ustadz, dua tangan kurus itu pun kini beralih mencekik leher Ustadz Fikri sehingga darah pun mengucur seperti air mancur dari luka yang menganga di bagian leher. Hal itu pun mempercepat kematian sang ustadz. Kedua tangannya pun terkulai tak bergerak, kedua matanya refleks terpejam menyisakan sisa-sisa air mata terakhir yang membasahi pipinya. Namun sebuah senyuman tersungging di bibir Ustadz Fikri. Ya, karena sang ustadz masih sempat membaca syahadat di ujung nafas terakhirnya. Saat itu juga Ustadz Fikri meninggal dunia tanpa sempat menyaksikan kelahiran anak bungsunya dan tidak sempat memenuhi janjinya untuk membantu Budini dan juga Pak Karsa. Suasana di tempat itu berubah semakin sunyi senyap dan mencekam. Pembatas jalanan yang penyok dan juga sudah tidak berbentuk lagi itu kini menjadi saksi bisu kalau malam ini seorang anak manusia sudah menjadi korban dari kekejaman tangan dingin seorang dukun santet yang sudah bersekutu dengan jin jahat. Sementara itu di dalam kamar ritualnya yang didominasi oleh warna serba hitam, Ki Tatang yang mengontrol situasi dari sebuah kaca sakti miliknya hanya tertawa lebar. Sang dukun pun merasa semakin jumawa saat ia tahu jika Ustadz Fikri yang hendak membantu Pak Karsa kini sudah meregang nyawa di tangan jin-jin perewangan miliknya. Makanya jangan coba-coba ikut campur urusanku bila masih sayang dengan nyawa. Aku, Ki Tatang, punya banyak anak buah jin di mana-mana yang bisa aku suruh kapan saja. Makin lama suara tawa Ki Tatang semakin keras terdengar seiring dengan tubuh gempalnya yang ikut berguncang. Sementara itu di dalam kamarnya, Miftah sedang sibuk membaca beberapa buku yang tadi siang ia pinjam dari perpustakaan kampus untuk mencari bahan-bahan yang akan diajukannya sebagai judul skripsi ke dosen pembimbing. Pemuda tampan itu tampak serius dan membaca dengan teliti lembar demi lembar buku setebal 150 halaman tersebut. Secangkir kopi susu yang sudah dingin dan sepiring brownies coklat keju kesukaannya tampak tersaji di atas piring. Rangga sang kakak sendiri sepertinya sudah lebih dulu terlelap karena hari ini ia baru pulang dari luar kota sehabis bertemu investor yang berminat untuk memberi suntikan modal pada toko kelontongnya. Suasana begitu sunyi, tak terdengar suara binatang malam, hanya sesekali terdengar suara gesekan dedaunan yang tertiup angin malam. Tepat ketika Miftah yang boleh diserang rasa ngantuk menutup buku yang dibacanya dan hendak ia letakkan di atas meja, tiba-tiba saja telinganya menangkap suara yang tak biasa dari balik jendela kamarnya. Miftah beringsut dari tempat tidurnya untuk memastikan kalau suara yang barusan dia dengar adalah nyata. Kedua alis Miftah pun spontan bertaut. Suara garukan seperti kuku yang sedang mencakar-cakar tembok terdengar jelas dari balik jendela kamarnya. Pada awalnya suara garukan itu pelan, tapi makin lama semakin nyaring dan seperti semakin sering terdengar. Perasaan Miftah mendadak jadi tidak enak. Dia sudah yakin kalau saat itu ada sosok tak kasat mata yang sedang mencoba mengganggunya, tapi Miftah yang sudah lelah saat itu sedang malas menanggapi gangguan tersebut. Dengan kesal, dia membuka pintu jendela lalu menyibak tirai berwarna putih yang menutupinya.
Sebuah pemandangan menyeramkan pun kini tersaji di depan kedua mata Miftah. Tampak ada dua sosok kuntilanak merah sedang merangkak di tembok depan jendela kamarnya. Wajah keduanya rusak di bagian pipi, seperti ada sebuah luka memanjang dengan bekas jahitan yang tidak beraturan. Pakaian berwarna merah yang terlihat kotor akibat bercampur dengan tanah terlihat meriap-riap ditiup angin malam, menebarkan aroma busuk seperti bau kotoran yang bercampur dengan air comberan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Miftah. Waduh, di sini Miftah bertarung lawan siluman landak. Siluman landak, landaknya aja udah serem teman-teman. Apalagi silumannya ya kan. Dan di sini bagaimana ada sosok cewek atau sosok wanita sambil menggendong bayinya yang akhirnya di sini menolong Miftah dari sosok siluman landak tersebut. Dan di sini Miftah kayak nggak asing tuh dengar suaranya. Wih, suaranya Bu Jamila nih kayaknya nih. Tapi di situ memang sosok Bu Jamila kalau menurut saya pribadi, dan ini pernah muncul di pelaku ini tuh Batu Nisan kemarin ya, pesugihan Batu Nisan, yang mana sosok Bu Jamila ini menolong Ki Jalu suaminya ya. Di sini juga bingung tuh si Miftah kan udah meninggal ya kan, Bu Jamila, tapi kok bisa muncul. Dan di sini Bu Neneng kayaknya masih keep dulu nih sosok Bu Jamila yang sering menolong Miftah juga maupun Ki Jalu, dia kayak mau apa ya, membalas budi baiknya. Seru banget kisahnya, bagaimana akhirnya seorang pelaku pesugihan dibalas dengan santet oleh orang-orang yang mana air bekas mandi jenazah keluarga mereka dipakai buat pesugihan, itu balas dendam ngirimin santet. Keren juga nih kisahnya, di mix jadi ya. Pesugihan ada, santetnya ada, lengkap pakai banget. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan ya untuk membawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.